Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, jadikan majlis ini majlis yang Kau ridhoi. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, cukupi kami dengan rezeki yang baik, yang halal barokah. Jadikan semua kesibukan kami menjadi amal yang Kau terima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ini rumus dasar kehidupan kita, boleh diingat-ingat. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Satu itu yang jangan lupa, bahwa kita ini sedang menunggu kematian. Mati tidak harus jadi tua dulu. Kemarin mendengar berita ada yang sedang rekreasi jauh dari Cina ke Indonesia di sebuah gunung yang indah. Niat berangkat penuh kebahagiaan. Suami istri sedang difoto di pinggir sebuah jurang, dan ketika giliran istrinya difoto, menginjak kainnya sendiri dan jatuh sedalam 75 meter ke dalam jurang dan meninggal. Tidak pernah terbayang niatnya berbahagia, rekreasi, jadi turis, tapi sesungguhnya mendatangi tempat kematiannya. Ada yang naik motor besar, ini beritanya viral di mana-mana. Konvoi, niatnya mungkin untuk refreshing, bersenang-senang, naik motor besar, konvoi. Tiba-tiba ada motor yang mau nyebrang, lalu direm motornya, tapi yang di belakang tidak sempat ngerem, nabrak yang di depan, terpental ke sebelah kanan, dan dari sana datang sebuah mobil. Suami istri meninggal. Tidak terbayang sama sekali. Ada yang dharma wisata naik bis, inginnya bahagia, bisnya terguling. Ada yang berangkat umroh, sakit dan di sana meninggal. Ada yang mau wisuda, memfotokopi surat untuk besok wisuda, naik motor, tertabrak, meninggal. Jadi setiap hari kita itu ada 1001 jalan menuju meninggal. Jarang orang memikirkan ini. Kita belum tentu hidup nanti sore. Berbagai jalan menuju kematian. Ini saya lihat ibu-ibu dari mana? Klaten. Mudah-mudahan kembali ke rumah utuh ya Bu.
kan tidak tahu ajal, benar. Ini bukan menakut-nakuti, tapi harus siap. Berapa banyak kemarin yang mau mudik? Mungkin ibu bapak mendengar berita yang mau mudik lebaran, tapi ternyata mudiknya terus sampai ke tempat yang tidak bisa kembali lagi. Ada sebuah mobil adik kakak mau ziarah ke makam ayahnya. Ingat yang mobil terbakar itu? Dan ternyata wafat. Yang tadinya hanya ingin menengok kubur orang tuanya, jadi dikubur di samping bapaknya. Orang yang cerdas, akyas aksaruhum lil mautid dzikra. Orang yang cerdas bukan nilainya yang paling bagus, bukan rankingnya yang paling tinggi, bukan IQ-nya yang paling besar. Yang paling cerdas adalah yang paling banyak ingat mati dan paling baik mempersiapkan diri untuk kehidupan sesudah mati. Jadi perbanyaklah bicara kematian di rumah. Tidak harus tua. Adik saya meninggal usia 25, lebih muda, meninggal duluan. Waktu COVID kemarin, beberapa sahabat kita di Darut Tauhid juga wafat. Bebeng, sahabat saya, tiap malam Jumat ada di sini, sudah pulang duluan. Ustadz Arifin Ilham sudah duluan. Uje sudah duluan. Waktu COVID, AA dengan Syekh Ali selisih sehari saja. Sakit beliau, besoknya saya, beliau masuk rumah sakit, besoknya saya masuk rumah sakit. Tapi beliau sudah cukup bekal pulangnya insya Allah. Saya diberi kesempatan tobat. Jadi ingat, mati itu baik sekali kalau menjadi semangat untuk mempersiapkan diri. Masih ingat? Kalau ingat mati, apa yang harus kita lakukan? Satu, jangan menunda amal, jangan menunda kewajiban. Kewajiban sholat, kewajiban saum, zakat, kewajiban haji kalau mampu, jangan ditunda. Kewajiban bayar hutang, jangan ditunda. Pokoknya apa yang Allah perintahkan, jangan ditunda-tunda. Yang lain-lain gampang bagi Allah untuk menolong kita. Dua, jangan menunda taubat, karena tidak ada yang mengancam kita dunia akhirat syariatnya selain dosa kita. Kita tidak terancam oleh apapun. Orang lain yang jahat kepada kita tidak bahaya. Kalaupun kita harus mati terbunuh oleh orang jahat, ya tidak apa-apa. Asal kita di jalan Allah. Malah jadi syuhada. Yang mencelakakan kita adalah dosa sendiri. Zalamtu nafsi. Tidak ada yang mencelakakan kita, yang membuat kita sengsara, yang membuat kita terjerumus na'udzubillah dalam neraka, selain dosa sendiri. Jangan menunggu besok kalau mau tobat, besok belum tentu ada. Jangan nunggu nanti kalau mau minta maaf, nanti belum tentu ada. Wasari'u ila magfirah, bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu. Makanya astagfirullah, terus tobat, sambil di jalan tobat, karena siapa tahu di jalan kita dijemput. Oh, masih ingat 3 misteri kematian? 1 waktu, 2 tempat, 3 cara. Kita akan meninggal pada waktu yang ditetapkan. Kita akan mendatangi tempat
kematian kita, dan kita akan meninggal dengan cara yang Allah kehendaki. Tugas kita cuma satu saja, berusaha agar mendapatkan husnul khotimah. 3, 1, jangan menunda kewajiban. 2, jangan menunda tobat. 3, jangan menganggap remeh maksiat. Karena kita akan dimatikan dalam kebiasaan kita. Orang yang ada mati sedang berzina, ada yang mati mabok, ada yang mati sedang narkoba, ada yang mati sedang berbuat nista. Itu memang kebiasaannya begitu. Ayo, persiapan, jangan-jangan lagi bikin dosa mati. Iya kan? Kita sering mendengar ada yang meninggal sedang berbuat maksiat. Jangan menganggap remeh dosa. 4, itu yang keempat. 2, 3. Nomor berapa? 3 sekarang. Oh ya, terserah. Pokoknya apa aja yang bisa bikin bahagia ya. 1, jangan menunda kewajiban. 2, jangan menunda tobat. 3, jangan menganggap remeh maksiat. 4, jangan menyia-nyiakan kebersamaan. Kita tidak tahu apakah kalau pergi dari rumah kita akan kembali lagi. Tidak ada jaminan. Di depan ini DT Peduli ada yang naik sepeda meninggal. Rencananya olahraga supaya badan sehat, jantung kuat, panjang umur, meninggal. Jangan sia-siakan. Ada yang pergi ke masjid tidak pulang lagi. Kenapa? Ya di jalan meninggal. Ini kisah nyata. Ada seorang ayah sudah sepuh pergi ke masjid, tidak pulang-pulang. Keluarganya nyari, pas buka medsos ada berita tentang tergeletak, pas dilihat sarungnya sama dengan sarung ayahnya, meninggal. Ada yang mau pergi ke majelis taklim, meninggal kalau sudah waktunya. Wah, kalau gitu kami tidak akan pulang, kata ibu-ibu. Pulanglah sana. Ya, masa di sini terus karena takut meninggal? Enggak apa-apa meninggal. Meninggal bukan sesuatu yang harus kita takuti. Karena pasti meninggal, iya kan? Walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau datang saat yang ditetapkan, tidak bisa diakhirkan, lalu sekejap tidak bisa dimajukan. Jadi kalau ada yang selamat, jangan mengatakan ini kamu selamat, untung supirnya jago. Hei, gak boleh. Yang menyelamatkan tuh Allah. Allahumma antas salam. Ini kena serangan jantung, tapi dia selamat nih karena untung ada dokter. Kalau belum waktunya mati, Allah datangkan dokternya. Ya. Jangan sampai ada penyelamat yang lain selain Allah. Kan begitu. Untung supirnya jago jadi selamat. Oh tidak. Oleh Allah diselamatkan, maka disimpanlah supir yang bisa jadi jalan gitu. Ini obatnya paten nih. Sekali disuntik dia nggak jadi meninggal, nggak bisa. Ini kemarin ada berita di media tentang orang dihukum mati di Amerika. Sudah ditetapkan akan disuntik dengan cairan tertentu yang membuat dia mati. Sudah siap semuanya. Ketika mau disuntik, pembuluh darahnya tidak ketemu, setahun tuh ditundanya. Kalau belum waktunya begitu, tinggal cos aja ya. Tapi begitulah. Walaupun bunuh diri di rel kereta api, kalau belum waktunya meninggal, meninggal tidak?
Jawab. Tapi kereta apinya lewat. Tapi dia bisa tetap hidup. Bagaimana coba? Karena salah relnya, ya. Jadi dia berbaring di sini, kereta di sebelahnya. Kenapa dia enggak berbaring di yang ada keretanya? Karena diilhamkannya untuk di tempat yang tidak lewat. Karena siapa yang nyabut nyawanya? Kasihan udah terpotong 3, nggak ada yang nyabut ya. Kan meninggal tuh harus karena dicabut nyawanya oleh malaikat maut atas perintah Allah. Jadi kita tidak bisa mati kalau tidak dicabut nyawa kita. Dan malaikat juga tidak bisa nyabut kecuali atas perintah Allah pada waktu tempat yang ditetapkan Allah. Meninggal di kilometer 95, pasti ke sana nanti, pasti. Meninggal di tempat tidur di rumah sakit titik-titik kelas A, nanti naik ke tempat tidur itu. Begitu. Wah, kalau gitu saya tidak mau di tempat tidur, takut meninggal di sana. Ya terserah ya enggak. Saya mau di kolong aja, justru dicabutnya di kolong ya. Kita akan ke tempat itu. Enggak usah takut mati ya. Takut itu su'ul khotimah. Tiap hari kita siap-siap. 2, 3, 4. Jangan sia-siakan. Yang punya orang tua jangan sia-siakan. Orang tua gerbang surga. Ada seorang ulama sedang ceramah begini, dipanggil oleh ibunya. Tuh ibu manggil, berhenti seketika ceramahnya. Maaf, saya dipanggil ibu saya. Ini sedang persis begini, tablik akbar. Ibunya nelpon, "Nak, ya Bu, itu ayam belum dikasih makan." Ngasih makan ayam dulu. Selesai memberi makan ayam, selesai Bu, ya baru ceramah lagi. Kalau ibunya sudah meninggal tidak akan kasih makan, tidak akan memanggil, benar? Jangan sia-siakan. Ibu yang dari Anissa, An-Nafi'ah, Klaten, masih ada suami? Yang masih yang udah enggak ya. Jangan disia-siakan suami yang ada. Tapi suami saya kayak gitu Udah kan ibu yang milih dulu, dah terima aja. Tapi saya tuh maunya suami saya tuh hafiz Quran, soleh, banyak uangnya, baik. Tapi kan yang seperti itu nggak mau sama ibu, jadi terima yang astagfirullahaladzim. Maaf ya, maaf, astagfirullah. Hati kecil saya mengatakan jangan ngomong gitu, jangan ngomong itu. Tapi nggak kuat, pengen ngomong. Astagfirullah. Apapun keadaan suami itu ladang amal. Anak ladang amal, benar? Bagaimanapun keadaan anak, ladang amal bagi orang tuanya. Jangan sia-siakan. Nanti anaknya udah diambil oleh Allah, nggak sempat lagi beramal. Pokoknya jangan sia-siakan. Satu lagi apa? Mau tahu supaya bisa husnul khotimah, Bu? Kalau mau, kalau enggak. Mau supaya husnul khotimah. Apa arti husnul khotimah? Akhir yang baik. Supaya akhirnya baik, kata kuncinya sederhana sekali. Setiap saat berusaha jadi orang baik dah. Mikirnya baik, bicara baik, lihat yang baik, berprasangka baik, berbuat baik. Sudah itu saja. Mau seperti apa aja dunia keadaannya, kita konsisten aja jadi orang baik. Berusaha. Kalau mau bicara, pilih kata-kata terbaik yang punya. Sini loh. Kenapa harus begini? Bisa ke sini,
Bisa bantu saya tolong, punten. Bicara yang baik, menyuruh yang baik, menjawab yang baik. Baik, 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 baik. Tapi orang itu ngomong gak baik ke kita, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kata-kata kita, benar? Ini tetangga saya menghina saya, lah itu urusan tetangga, bukan urusan kita. Urusan kita mulut siapa? Halo? Urusan kita mulut siapa? Mulut sendiri. Saya sudah senyum, tapi tetangga saya nggak mau senyum. Lah, bibir kita kan nempel pada wajah sendiri, bukan nempel pada wajah tetangga. Fokus. Terus saja begitu. Di mana kita ada, sebisa mungkin jadi orang baik. Perkara dunia, harta, gelar, pangkat, jabatan, tetek bengek duniawi ini semuanya milik Allah, nggak akan kemana-mana. Kalau Allah kasihkan ke kita pasti ketemu. Kalau Allah nggak ngasih nggak akan ketemu. Kalau Allah lapangkan pasti lapang. Kalau Allah sempitkan pasti sempit. Kalau Allah ngambil pasti nggak ada. Udah tenang ya. Yang penting semuanya disikapi dengan baik. Dikasih oleh Allah bersyukur, baik. Ditahan oleh Allah bersabar, baik. Diambil oleh Allah ridho, baik. Ikhtiarnya di jalan Allah, baik. Gitu aja. Dunia ini sepenuhnya ujian. Kenapa ini diulang-ulang? Karena kita sering lupa bahwa kita itu pasti mati. Jadi ingat mati. Dua, apa yang harus diingat dalam hidup ini selalu? Yaitu dunia ini adalah ujian. Wanablukum, bukan walanablu. Wanablukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, cobaan yang sesungguh-sungguhnya. Dipuji, dicaci, ujian, jawab. Dicaci ujian, dipuji, tidak punya uang ujian, banyak uang ujian, naik kelas ujian, tidak naik kelas, sehat, sakit, semuanya ujian. Jadi hidup ini setiap saat diujinya. Bedanya, persamaannya ujian hidup dengan ujian sekolah apa? Sama-sama untuk ngangkat derajat. Persamaan lainnya adalah diukur, sudah diukur. Ujian sekolah diukur, ujian hidup juga sudah diukur oleh Allah. Yang membedakan apa ujian hidup dengan ujian sekolah? Kalau ujian sekolah harus dikerjakan sendiri. Kalau ujian hidup diserahkan kepada Allah. Masih ingat di kelas kalau ada ulangan kemudian murid berkata begini, "Duhai guruku, engkau ilmunya luas, hatimu baik, engkau senantiasa menolong murid-muridmu, engkau membuat soal ini pasti untuk kebaikan. Setiap soal pasti engkau tahu jawabannya guruku. Dengan ini saya serahkan semua persoalan ulangan ini kepadamu. Jangan serahkan kepada saya satupun jua. Serahkan," gitu. Kira-kira nasib murid ini bagaimana? Kamu makan apa, nak? Jadi error begini. Kalau ujian sekolah harus kita ngerjakan. Kalau ujian hidup harus dikembalikan ke Allah. Karena Allah memberikan ujian itu supaya kita ingat kepadanya, supaya kita jadi dekat dengan Allah. Jadi maaf ya, kalau mobil rusak kita kan ke bengkel.
Karena kita anggap yang bisa menyelesaikannya bengkel. Tapi kalau ujian hidup harus datang ke yang maha tahu segalanya, maha menguasai segalanya, maha menentukan segalanya, yang maha baik, yang maha mengetahui keadaan kita, yang janji akan menolong, pertolongannya pasti akan sukses, tidak ada yang gagal. Dan itu kuncinya adalah ketakwaan. Jadi kembalikan apapun juga. Doa Rasulullah, doa Siti Fatimah ketika diberi wasiat oleh Rasulullah, sudah hafal belum doanya? Ini kalau saya favorit sekali doa ini. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah yang maha hidup, yang mengurus segala-galanya sendiri terus menerus. Ya Qayyum itu begitu, yang mengurus alam semesta ini terus menerus, tidak ada berhentinya dan tidak perlu siapa-siapa mengurus jagat ini. Birahmatika, dengan rahmatmu, astagits, tolonglah saya, wa aslih li sya'ni kullahu, perbaiki dan perbaiki urusan saya seluruhnya. Wala takilni ilan nafsi torfata ainin, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Ini rahasianya. Jadi stres itu karena kita mencoba mengurus sendiri tanpa melibatkan Allah. Itu salah. Semua urusan ada dalam pengetahuan Allah, semua urusan terjadi dengan izin Allah, semua urusan bisa selesai dengan pertolongan Allah. Jadi masalah terbesar kita itu adalah kita tidak serius kepada Allah. Itulah kenapa stres, kebanyakan mikir, kurang zikir. Ibu-ibu Klaten, Bu, kenapa ibu sering galau? Karena kebanyakan mikir, kurang zikir. Jadi harusnya bagaimana, Bu? Banyak zikir, kurang mikir, gitu Bu? Jangan ngarang ya. Ibu mau punya suami yang kurang mikir? Jawab. Mau punya anak-anak yang kurang mikir? Kami juga suami tidak mau punya istri yang kurang mikir. Harusnya bukan kurang mikir, tiap mikir jadi zikir. Karena kita tidak bisa berhenti pikiran ini. Dia mikir terus. Tapi kepada siapa larinya? Kalau kita mikir kepada selain Allah dan terus saja dipikirkan, tidak nyambung ke Allah, itulah stres. Gak boleh kelamaan lupa ke Allahnya. Kenapa doa keluar dari kamar mandi apa? Halo? Punya kamar mandi enggak? Suka keluar atau di sana? Doa keluar kamar mandi apa? Gufronak atau gufronak. Kenapa? Minta ampun. Ulama mengatakan, kenapa doa keluar dari kamar mandi minta ampun? Karena selama di kamar mandi tidak bisa menyebut nama Allah. Berapa menit di kamar mandi, mulut ini tidak nyebut nama Allah. Kita minta ampun. Sampai sehebat itu ya. Memang hati nggak akan bisa lupa ke Allah. Tapi di kamar mandi sering lupa. Makanya jangan kelamaan di kamar mandi. Doa masuk kamar mandi bagaimana?
Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Berlindungnya dari apa? Jin perempuan, jin laki-laki. Jadi berlindung karena di toilet itu ada sarangnya di sana. Makanya kalau yang kelamaan di toilet itu bisa ditaksir tuh oleh jinnya di sana. Orang yang suka lama di toilet, itu udah besar kemungkinan akan sulit ibadahnya. Kenapa? Ya boleh jadi sudah sangat dicintai, ditaksir oleh jin yang ada di sana, ditahan terus. Coba lihat, orang yang lama sekali di toiletnya kecenderungannya ibadahnya juga malas. Maka berlindung dan cepat-cepat aja keluar dan minta ampun. Jadi hidup ini adalah ujian. Ujian yang terberat yang apa? Mana yang berat, sehat atau sakit? Ujian yang paling berat itu apa kira-kira cirinya? Ya, ujian yang berat itu adalah ujian yang paling mudah membuat lupa kepada Allah. Dipuji dan dicaci, mana yang lebih mudah lupa ke Allah? Puji. Beratan mana, dipuji atau dicaci? Berat dipuji. Karena sudah dipuji, nanti Allahnya nggak ada, jadi saya sudah berjuang, saya ini, saya udah hilang tuh Allahnya. Makanya orang-orang yang senang dipuji itu hidupnya susah bahagia, susah. Bu, ibu-ibu, siapa ibu-ibu di Klaten yang paling menderita? Sudah tahu belum? Yang paling centil dong, ya. Tahu centil? Apa bahasa Jawanya centil, Bu? Kemayu. Wes ada apa-apa. Apa Mas? Kemelente. Ada bahasa itu wes orang apa-apa. Capek, Bu. Kenapa kok orang yang pengen pasti capek karena Allah tidak suka. Coba ibu-ibu nih, maaf ya jemaah yang sudah sering dengar, Bu, ibu, khusyuan mana? Sholat atau dandan? Nah itu yang bikin ibu menderita ya. Bolehkah wanita ingin kelihatan cantik, Bu? Jawab, boleh tidak? Boleh. Yang tidak boleh itu laki-laki ingin kelihatan cantik. Itu masalah. Jadi boleh ya, Bu? Untuk siapa? Suami siapa? Tuh langsung lihat kiri kanan. Iya ya, suami siapa? Suami ibu mah jarang lihat ibu dandan. Ke undangan dandan setaker kebek. Pulang dari ondan kerudung dibuka. Adik-adik yang belum menikah ini jadi buat siapa, Dek? Gak usah capek-capek. Saya lelaki, alhamdulillah ya, tidak ribet hidupnya. Saya suka membayangkan gitu wanita yang ingin kelihatan sangat cantik gitu. Pertama foundation, ya kan? Yang kedua bata. Yang ketiga semen. Terakhir dempul. Terakhir cat. Kenapa jadi kayak bangunan begini? Terus gimana? Ini saya tidak tahu ya. Gimana wudunya? Itu kan 5 kali wudu. Duhur kan dilap lagi, pasang lagi foundation, lapisan 1, lapisan 2, kemudian pilox, ya enggak? Asa ribet amat hidup tuh ya.
Belum lagi bulu mata palsu, bulu hidung palsu. Menurut saya sih nggak usah capek-capek amat, biasa aja ya. Mungkin pakai bedak secukupnya, mungkin ya, saya tidak ngerti. Tidak usah untuk ingin kelihatan, itu capek pasti. Ujian, ingin kelihatan lebih dari kenyataan tuh ujian. Misalkan ibu ingin kelihatan lebih langsing, jadi tahan napas kemana-mana. Tapi kan jadi kelihatan dari matanya, ya terbeliak terus ke atas. Ingin kelihatan putih, direndam semalaman pakai soklin. Ingin kelihatan capek, capek. Hidup capek itu adalah sibuk ingin dinilai manusia. Tapi kalau ingin dinilai Allah, Allah tidak lihat casing. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Boleh berpakaian silakan yang wajar, proporsional, niatnya menghormati, memuliakan orang lain, niatnya menutup aurat yang wajar, tapi jangan sibuk pengen dipuji orang. Ya, ujian. Sebetulnya yang lebih berat itu adalah yang diberikan kelebihan oleh Allah. Yang hidungnya mancung biasanya gini terus. Pengen kelihatan hidungnya mancung. Kalau yang merasa kurang mancung paling tidak mau dipotret dari pinggir. Yang capek, yang badannya bagus cenderung ketat bajunya tuh. Pengen memperlihatkan, begitulah. Susahlah kalau hidup pengen dipuji orang. Dan seperti meminum air laut, makin diminum makin haus. Selamat berbahagia bagi yang tidak diperbudak pujian orang. 3, wa ilaina turja'un. Dan kepada kamilah kembalimu. Jadi yang dipikirkan, 1, hidup ini nunggu mati, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Semua yang terjadi ini adalah ujian, yang penting kita harus lulus. Diberi nikmat kita syukur, lulus. Diberi cobaan kita sabar, berbuat sesuatu ikhlas, lulus. Kalau tergelincir segera tobat. Ada cuma 4 kejadian ini ya Bu ya. Diberi nikmat, yang lulus siapa? Yang syukur. Nikmat belum karunia. Karunia terbesar itu syukur. Pasti diberi cobaan, yang lulus sabar. Kita berbuat baik, yang lulus yang ikhlas. Kita tergelincir, yang lulus yang salah, bukan tobat. Segera tobat. Dan yang ketiga, wa ilaina turja'un. Kita harus sadar, kita bakal kembali ke Allah dan bakal dihisab semuanya. Enggak ada yang lepas. Ibu, setahun berapa kali ganti seragam kerudung ini? Setiap kerudung harus matching dengan kaos kaki, bros, sepatu. Capek betul ya. Baru juga mau lunas, udah ganti seragam, dendam. Sampai suaminya kan ada yang komplain, ini istri saya itu katanya pengajiannya kayak makan obat. Dan yang berubah itu seragamnya, bukan kelakuannya. Nggak boleh ngomong gitu ah. Kenapa ibu ketawanya menjiwai? Hadirin, hati-hati ya, semuanya bakal dihisab. Semuanya. Masih ingat cerita tentang yang punya rumah di Perumnas? Saya kalau cerita ini teh asa nyiksa diri saya sendiri, tapi mudah-mudahan cerita ini menasihati diri sendiri. Udah dengar belum Bu cerita yang pensiunan rumahnya di Perumnas? Belum kan, baru mau sekarang ya. Gini Bu,
Yang udah dengar pasti udah banyak. Saya senang ceramah ini karena jadi mengingatkan diri sendiri. Jadi di Perumnas ada seorang suami yang minta maaf ke istrinya. Bu, maafkan saya ya. Maafin apa mas? Hari ini saya pensiun. Ya, itu gimana mas? Ya rumah kita ini adalah rumah yang paling ori di komplek kita. Saya tidak bisa menambah bangunan apapun. Paling sederhana, yang lain sudah ditambah besar, tingkat 2, dipagar. Ini rumahnya benar-benar ori. Kata suaminya, maafkan ya bu, bukannya saya tidak ingin membangun rumah yang lebih bagus, lebih baik, tapi memang gak ada uangnya. Apa kata istrinya? Shh, mas, ojo ngono mos. Gak boleh ngomong gitu mas. Apa-apaan bicara gitu? Ya tapi rumah kita begini. Mas, alhamdulillah kita dikasih rumah. Orang lain ada yang tinggal di kolong jembatan, tinggal di tenda, ada yang ngontrak terus menerus. Kita sudah punya, tapi kan rumah kita kecil bu. Mas, alhamdulillah dengan rumah seperti ini saya lebih terjaga. Satu, susah sombongnya. Apa yang mau disombongin? Belum tentu kita kuat hati kita kalau dikasih rumah bagus. Dua, tidak ada tetangga yang iri sama rumah kita. Apa yang mau diiriin? Kan biasanya iri itu sama yang bagus, betul? Tiga, rumah kita aman mas, gak pernah kemasukan maling, walaupun gak dikunci. Malingnya juga kalau masuk ke sini prihatin. Kalau sederhana kan gak ada yang minat, bener? 4, mas, ngurus rumah kecil gini enak, ngepel juga set 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 beres, nyuci piring cek, 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 beres. Dan yang kelima mas, kita ini pasti meninggal. Mungkin belum lama lagi kita akan udahan hidup ini. Kita udah tua. Kalau dihisab, insya Allah nggak lama hisabnya. Piring 4 beres, sendok 3, satu lagi kok nggak cocok, pakai ini. Sofa tidak ada juga tikar. Cepat. Kenapa saya sedih? Karena saya ngebayangin nanti saya dihisabin. Aduh ya Allah, sepeda udah berapa tuh, sepatu semuanya dihisap. Ibu, bros, jarum pentul, semua dihisap. Semuanya. Wa ilaina turja'un. Semuanya dihitung, dihisap, dipertanggungjawabkan. Kalau orang ingat ini terus, hidupnya lebih efektif, efisien, minimalis. Aduh, coba ingat-ingat yang bakal dihisab. Wes sangono bae yo, kula ngaturaken matur suwun sanget. Sameneika kula mau udohon, maksudnya sudahan. Ada pertanyaan? Bapak bagian nanti ya. Kita persilakan tamu dulu ya Pak. Monggo, Mos. Tamu mana? Cepetan mau nanya enggak? Udah ya, enggak usah nanyalah jawaban dari tadi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz
mengatakan bahwa apa-apapun nanti akan dihisab. Jadi kita kan sepertinya takut ya kalau kita punya apa-apa. Tapi kalau kita punya dan itu maksudnya bermanfaat, begitu kan sebetulnya tidak apa-apanya Ustadz gitu. Ini tenanya atau maksa? Ya iya Bu, dunia ini memang oleh Allah disediakan. Nabi Sulaiman juga kaya raya. Pas sahabat Nabi dari 4 Khulafaur Rasyidin itu 3 tuh banyak uangnya. Abu Bakar As-Siddiq banyak, Umar bin Khattab banyak, apalagi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya semuanya itu kaya. Yang agak sedang itu Ali bin Abi Thalib. Dari 10 yang dijamin surga, itu 8 diantaranya itu yang kaya raya. Yang penting niatnya benar, menjemput kekayaannya, dan ketika diberi oleh Allah, dipakainya juga benar. Ibu sok aja kalau mau punya sesuatu. Pilih Bu, mending mobil jelek atau mobil bagus. Ya udah nggak apa-apa. Yang jangan itu ria. Ini mobil saya, nggak boleh. Ini mobil titipan Allah. Pakai selama di jalan murotal, pakai untuk ke pengajian. Nanti dihisab, dihitung semuanya. Insya Allah nggak apa-apa. Punya pesawat boleh tidak? Pesawat televisi, pesawat telepon. Kuda Rasulullah juga bagus-bagus. Karena kalau kudanya letoy misalkan ya, sakit pinggang, dia nggak bisa lari kudanya. Tapi niatnya bukan ria. Untuk mendekat ke Allah. Gitu? Ya. Punya cincin boleh Bu? Tergantung. Kalau di tiap jari dan cincinnya sebesar-besar batako nanti berat ya. Kalau punya cincin bagus, mahal, niat ria, repot. Jadi begini terus ya kan. Coba saya mau nanya Bu, Ibu mau masuk ke pasar, tidak tahu nih banyak orang juga yang belum tentu baik. Mana yang lebih menenangkan Ibu? Pakai gelang yang ada berliannya atau pakai karet gelang? Jawab Bu. Pakai karet. Jawab Ibu. Pakai karet gelang. Nah, ya udah. Tapi nggak indah ya Ustadz kalau. Ya karet gelangnya pakai permata. Oh. Gini ya Bu, ya, memang manusia itu lucu ya. Kita tuh bener-bener nyari dunia, diperbudak sampai mikirin, browsing ini, nyicil itu. Tapi udah jadi tuh dapat dunia, kita yang jagain dia. Iya Pak. Tapi kalau kita biasa-biasa aja, nggak terlalu ngikat di hati itu. Bukan tidak boleh, boleh aja dunia. Nabi Sulaiman aja punya, dikasih ya. Jazakallah Ustadz. Jadi gimana Ibu mau beli istana sekarang? Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Jangan menilai orang lain. Oh itu mobilnya bagus. Oh ini rumahnya besar. Oh itu nggak usah menilai. Kalau orang lain dapat karunia, apa yang kita lakukan? Doakan. Doakan supaya berkah. Jadi, apaan punya itu? Coba, kalau orang punya mobil 1 miliar, mewah tidak? Kata kita yang nggak punya duit. Lah beliau sedekahnya 10 miliar. 1 miliar cuman 1/10 dari sedekahnya. Jadi nggak usah menilai orang lain. Kalau ke saudara kita, wah ini rumahnya besar, ini bagus, oh ini bagus. Apa yang kita lakukan? Doakan supaya berkah. Berkah itu apa? Membawa kebaikan yang banyak dan langgeng. Dah itu paling baik. Tidak usah mengomentari rezeki orang. Berat loh hisabnya. Kamu pengen ya nggak? Udah nggak usah rewel. Bagaimana kalau kita ingin seperti itu? Minta ke Allah. Jadi caranya 2 kalau lihat harta orang ya. Misalkan ini ibu-ibu yang suka kepikiran tentang orang punya ibu-ibu lain apa? Tas ya? Hah?
Kalau ibu lihat teman ibu punya tas baru, misalkan mereknya, saya nggak boleh nyebut merek ya, Bonyok misalkan ya, atau tas ini yang paling mewah tuh apa namanya, Perkedel atau apa ya. Teman ibu punya tas bagus, nggak boleh ngomentari, ih tasnya mahal, hisabnya berat loh. Kita tidak tahu, siapa tahu amalnya lebih banyak, atau itu pemberian, betul tidak? Nggak usah ada komentar. Lihat ibu-ibu punya tas bagus, doakan supaya membawa kebaikan bagi beliau. Dan ibu pengen, ibu tinggal minta ke Allah. Itu kuncinya kalau tentang rezeki orang lain. Ini Presiden Indonesia yang sebentar lagi siapa? Pak Prabowo dan jangan nyebut Dek Gibran lah, ya mentang-mentang tua ya. Udah selesai, kita nggak usah banyak komentar, nggak usah ngobrolin yang lain-lain, tinggal doakan semoga bisa mengemban amanah ini sebaik-baiknya, jadi pemimpin yang adil, amanah. Udah gitu, walaupun dulunya nggak milih, misal nggak usah jadi benci, tapi kalau memang Bapak pengen, Bapak minta aja ke Allah, ya Allah saya pengen jadi presiden, sok aja. Kalau nggak malu mah ya udah segitu aja ngomongnya. Wes ngono bae yo. Kulo ngaturaken matur suwun sangat, itu lagi. Terima kasih ibu-ibu. Ini yang kedua kalinya dari Klaten. Nggak bosen Bu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat. Kita akhiri doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.